Siang, nama saya Ibu Yeni Mulyani Hidayat. Saya Direktur Bank Sampah My Darling. Oke. Singkatan dari Masyarakat Sadar Lingkungan. Tahun 2000 sebenarnya saya sudah hobi utak-atik sampah gitu ya. Tahun 2012 baru saya membentuk bank sampah itu karena keprihatinan saya merasa sedih, saya marah melihat sampah berantakan di jalan. Jadi seringkali dimanapun, kapanpun, acara apapun sampai saat ini saya kalau pergi kemanapun selalu ada kantong di tas saya. Bila mana ketemu sampah khususnya botol itu langsung saya ambil. Yang ada di otak saya itu adalah uang yang dibuang orang. Ya ini orangnya kan hobi passion gitu ya. Tapi saya umpama mau pergi kemana gitu. Tapi karena saya terkendala modal gitu, seringkali saya menggunakan barang-barang yang ada di sekitar kita gitu. Jadi waktu itu tahun 2000 sebenarnya biasa saya suka mulung di jalanan gitu kan. Lalu saya bawa pulang, lalu saya utak-atik. Waktu itu saya bikin lampion dari botol Sprite, Fanta itu yang besar gitu. Tiba-tiba ada temen datang bertamu, dia bilang, "Ih lucu banget sih Yen. Aduh, ini dijual nggak?" Saya bilang nggak tahu. Enggak, kebetulan ponakan aku katanya ulang tahun gitu. Ya udah kalau mau ambil aja, saya bilang gitu. Terus tiba-tiba dia kasih uang 100.000. Ya ampun, saya kayak kejatuhan berlian gitu dari langit. Ternyata sampah yang selama ini orang buang-buang, bakar-bakar gitu, kalau kita kelola dengan bijak maka akan ada nilai ekonomis gitu. Nah itu kejadian yang pertama. Hal yang kedua, dulu sebelum paradigma saya terhadap sampah bukan seperti saat ini, ya namanya ibu rumah tangga. Jadi kalau habis masak buang sampah ke tong sampah. Suami habis ngopi bungkusnya taruh ke tempat sampah. Nah kebetulan saya waktu itu masih punya kebun di rumah saya, lalu saya bakar. Tiba-tiba lagi bakar itu, meledaklah bakaran itu sampai boom begitu. Sampai tetangga, kebetulan saya kan tinggal di daerah Menteng ya. Jadi di depan itu jalanan rame, busway. Jadi kiri, kanan, belakang itu pada datang, dikira di Jalan Sultan Agung nomor 20 itu memproduksi bom gitu. Karena ledakannya luar biasa besar gitu. Sampai saya pingsan. Nah setelah saya siuman dicari tahu apa sih yang bikin meledak itu, ternyata itu adalah botol serangga yang saya bakar. Nah sejak itu saya jadi trauma, dikumpulin, lama-lama jadi numpuk sampai suami saya marah. Dia bilang, "Kamu ini rumah Rommel apa gitu," bahasa Belandanya gitu. Nah kebetulan suami saya mau pergi ke pasar. Ini cerita yang selalu saya bagikan ke di mana-mana gitu, kepada pers, kepada kalian mahasiswa juga, karena ini adalah kenyataan gitu. Pas suami saya mau pergi, saya bilang, "Mau kemana Pak?" "Mau ke pasar." Terus saya bilang, "Isiin pulsa mama dong." Apa jawab suami saya? "Baru aja kemarin diisiin pulsa bareng sama saya. Saya aja belum habis," katanya. "Emangnya pakai telepon siapa aja sih?" Gitu. Sakit hati saya pada saat itu. Ya udah saya diem aja, lalu suami saya pergi ke pasar. Kalau di daerah saya itu di Jakarta 5 menit sekali itu gerobak sampah, gerobak yang ada tulisan jual besi tua itu lewat 5 menit sekali Kak begitu. Saya panggil begini, "Abang, sini mau sampah nggak?" Mau katanya. "Berapa?" "Nanti dulu," katanya, "ditimbang dulu." Lalu ditimbanglah sama si abang itu. Ternyata saya kaget, si abang itu bilang semuanya 32.000 Bu.
Saya langsung sujud di pinggir jalan yang rame itu. Lagi-lagi saya seolah kejatuhan berlian dari langit di saat saya tidak punya pulsa. Akhirnya dengan berjalannya waktu gantian sekarang. Pak, mama mau ke pasar. Pulsa masih ada nggak? Iya. Diisi dari duit sampah, itu bahagia sekali. Nah, lalu saya selalu berbagi. Kebetulan saya aktif di kelurahan ya, jadi petugas Jentika, PKK gitu. Saya selalu bilang ke ibu-ibu, kumpulin sampahnya, nanti bisa dijual, tapi harus dipilah dulu, bla 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 gitu. Tapi ternyata mereka malah Nyinyir. ngatain saya gila. Lihat si ini sekarang udah gila, udah jadi pemulung katanya gitu. Bahkan kalau habis rapat PKK atau pokoknya rapat apapun di kelurahan, biasa yang saya incer itu box makanan ya, sama aqua. Nah, mereka itu kadang suka ngenyek gitu, nih darling gitu. Jadi pada saat itu sedang boomingnya bahasa gaul itu, hai darling gitu, hai coy gitu. Nah, berdasarkan itu kebetulan pada saat itu bank sampah sedang digalakan oleh pemerintah, setiap RW harus ada bank sampah. Jadi saya pikir bagaimana ada wadah tempat ngerumpi buat saya. Namanya juga ibu-ibu kalau habis kegiatan di PKK itu pasti ngerumpi ya kan, akhirnya berantem. Nah, pada saat itu saya berpikir bagaimana ada wadah tempat ngerumpi buat mereka, buat saya juga, tapi sambil menghasilkan sesuatu gitu. Akhirnya bentuklah bank sampah dan saya beri nama My Darling. Waktu itu awalnya Mas Darling, tapi saya pikir orang tidak akan, saya pengennya nama bank sampah saya itu begitu orang sebut langsung teng gitu, ada kesan tertentu. Akhirnya saya plesetin dari Mas Darling jadi My Darling gitu, singkatan dari Masyarakat Sadar Lingkungan. Tapi ternyata di 3 bulan pertama saya ditinggalin teman-teman, saya dimusuhin. Ya seperti tadi itu, saya dianggap gila, saya dianggap pemulung. Tapi karena berdasarkan hobi dan panggilan hati saya gitu, saya suka dengan lingkungan, khususnya sampah. Ya udah saya berjalan terus. Dan perjuangan saya itu ternyata didengar oleh sebuah perusahaan BUMN yaitu PT PLN Persero. Saya digandeng jadi CSR. Nah dari situ semakin seperti jalan tol. Semakin orang membenci saya, semakin saya kayak jalan tol gitu. Karena PLN selalu melibatkan saya. Jadi Bank Sampah My Darling itu dijadikan percontohan oleh PLN untuk Jakarta. Jadi seringkali saya diajak pameran nasional maupun internasional. Sebenarnya saya tahun 2018 itu pernah jadi narasumber di Tangsel, diundang Pemkot sini. Pada saat itu sasaran target bank sampah di Tangsel itu 1000 bank sampah. Ternyata 3 tahun lalu saya pindah ke sini itu belum tercapai gitu. Baru sekitar hampir 300-an gitu. Jadi dalam keadaan depresi saya pindah ke sini, tapi saya tetap tidak meninggalkan hobi saya gitu. Saya duduk di sini, saya utak-atik bikin apa gitu. Dan kebetulan di sini banyak sekali anak-anak gitu ya. Ya sebagian nih sudah pada datang di sini. Jadi mereka suka ngintip-ngintip, "Oma," mereka panggil Oma sama saya. "Oma lagi bikin apa sih?" katanya. "Wah, aku mau dong diajarin." Nah akhirnya udah saya buka kelas pada saat itu. Jadi setiap Sabtu jam 2 siang sampai sore saya buka kelas. Lalu saya update di medsos. Mereka ngeliat, wah ini My Darling ada di sini, ini aset nih buat Tangsel menurut mereka. Akhirnya geruduk lah mereka datang ke sini. Ayo dong Mbak Yeni diresmikan lagi. Tadinya saya sudah kehilangan semangat hidup saya.
saya rasa dunia itu runtuh begitu suami dan anak sematawayang saya meninggal. Saya tidak mau bentuk bank sampah lagi gitu. Tapi karena dorongan dari Pemkot Tangsel, akhirnya diresmikan lah berikut rumah baca My Darling gitu. Dan orang terkuat di Tangsel yang datang yakni wali kota dan Ibu Airin pada saat itu. Nah, jadi dengan adanya bank sampah di sini, dengan kehadirannya My Darling, alhamdulillah sih menurut data DLH, sampah yang ada di Kelurahan Pondok Pucung ini sekitar berapa 60% lah, mulai berkurang menuju ke TPA gitu. Waktu awal-awal memang saya belum fokus ya, jiwa saya belum menyatu gitu. Jadi saya tidak fokus, saya hanya asal-asal aja bikin gitu. Jadi mohon maaf, mungkin hasil karya di sini masih sedikit gitu, tidak seperti di Jakarta. Nah, baru tahun ini saya alhamdulillah puji Tuhan, saya sudah dinyatakan oleh dokter sudah mulai stabil dari depresi saya. Lalu saya rangkul anak-anak, bagaimana ini saya mengkaryakan anak-anak Karang Taruna selain mereka baca, main internet gitu, tapi saya pengen mereka ada karya gitu. Nah, jadi ini hasil karya mereka dan sudah laku. Kemarin ada ke Belanda dikirim gitu. Oke, berarti kalau paling jauh itu ke Belanda atau ada lagi keluar? Kalau selama Bank Sampah My Darling berdiri sih sudah ke beberapa negara sih, Amerika, Singapura, Belanda, Australia. Bahkan kemarin belum lama kita kirim ke Arab Saudi sama Eropa ya, topi-topi semacam ini kemarin kirim 35 topi. Nah, jadi Bank Sampah My Darling itu, oh iya, kalau Bank Sampah itu mekanismenya sama seperti bank pada umumnya ya. Jadi hanya yang membedakan masyarakat bukan nabung uang tapi nabung sampah. Nah, sampah-sampah yang datang dari masyarakat itu biasanya kan ditimbang, dicatat sesuai jenisnya. Lalu kita kerjasama dengan pengepul. Lalu kan dibayar sama pengepul, baru dibagi ke nasabah. Nah, memang setiap bank sampah punya kendala dan aturan masing-masing ya. Nah, kebetulan kalau di Bank Sampah My Darling itu 80% di recycle. Nah, kami kebetulan belakangan ini sedang fokus ke dua jenis sampah, yakni sampah multilayer. Multilayer itu semacam bungkus kopi, kresek, snack kayak gitu. Karena di bank sampah tidak laku. Kalaupun laku hanya Rp300. Nah, kebetulan kalau di Bank Sampah My Darling pada saat itu saya berpikir contoh kantong kresek. Nah, kantong kresek itu sekilo kalaupun laku hanya Rp300 ya, sekilo. Itu 5 karung. Ya, tapi bagaimana dari Rp300 itu supaya jadi 3 juta? Nah, yakni lewat di setrika, dibikin tas, dibikin aksesoris seperti yang saya pakai ini terbuat dari kantong kresek ya. Selain disetrika, sistem dirajut seperti ini ya. Ini contoh-contohnya seperti ini. Ini dari kantong kresek. Itu dari kantong kresek. Hal yang kedua adalah saya fokus kepada sampah kertas seperti koran atau kertas anak-anak sekolah gitu, HPS ya. Saya pikir kenapa? Mungkin pada saat itu kalian ingat bagaimana pengusaha retail Indomaret apa yang gitulah supermarket ya. Kalau kita belanja kan memberlakukan kresek berbayar, ingat nggak? Nah, kenapa sampai terjadi begitu? Karena pemerintah tidak mampu mengakomodir jenis plastik semacam ini gitu. Kita aja ibu rumah tangga sekali ke pasar paling tidak bawa pulang kresek 3-5, kepakai sebentar
lalu jadi sampah, ya kan. Nah, hal yang kedua yaitu walaupun sekarang zamannya digital ya, berita-berita lewat online, tapi tetap aja koran masih ada kok, kertas-kertas masih diproduksi setiap hari. Berapa hutan yang ditebang, Babat, iya. berapa luas hutan yang hilang di negeri ini. Nah, jadi di Bank Sampah My Darling sedang fokus ke 2 jenis sampah tersebut, yakni plastik multilayer dan kertas. Nah, kalau kertas-kertas misalkan contoh dibikin seperti ini piring kayak gitu, dan macam-macam lah seperti alat-alat rumah tangga lah seperti itu. Kalau yang rompi ini itu dari apa itu tuh? dari kresek, bag. Oh. Ya, itu yang model disetrika tadi. Oh, Ya. berarti tuh banyak ya proses yang dilaluin buat Ya. sampai jadi Iya. kayak gini tuh. Dan kebetulan memang saya senang mencipta yang orang lain belum cipta gitu. Iya. Makanya kenapa Bank Sampah My Darling sempat dijuluki saya Queen of the Dump, ratu sampah. Saya walaupun perempuan seringkali membuat kerajinan yang orang tidak pikir gitu. Saya sering hampir setiap tahun saya dapat proyek bikin pohon Natal yang jadi rangkanya itu dari besi, dan saya ngelas sendiri ya. Berarti di sini nih rata-rata Di garasinya. sini baru 2 tahun, baru 2 proyek. Oke. Tahun kemarin karena sayanya kondisi sedang ngedrop, Iya. jadi saya tidak terima. Padahal saya dapat proyek dari mall apa itu yang di Tanah Abang, mintanya 20 meter. Tapi hanya 2 bulan saya tolak. Mereka bilang tinggal sebutkan berapa juta maunya. Saya bilang maaf, saya bukan robot. Enak aja. Iya, capek juga Iya, ya. seharusnya 6 bulan sebelumnya gitu. Iya. Karena proses pohon Natal yang saya bikin itu beda dengan kebanyakan. Kalau orang-orang mungkin botol yang utuh Iya. disusun begitu. Kalau saya bukan, botol itu saya belah, Ganti. dilebarin, lalu saya iris-iris kecil-kecil. Nah, nanti setiap irisan itu saya lobangi pakai solder, dimasukin ke kawat, segumpel. Iya. Nah, Biar jadi ya, nah jadi si rangka tadi itu, rangka besi itu kan dikasih kawat ayam, Oh. ya. Nah, si gumpelan tadi itu satu gumpelan paling sedikit 10, memerlukan 10 botol. Jadi kita gantung. Jadi tidak diwarnai. Oh. Nah, kan di dalamnya itu bolong kan, di dalam rangka besi itu saya taruh lampu disco yang 8 warna. Jadi kalau kena suara atau apa, dia berubah sendiri. Iya. Apalagi kalau disambungin ke keyboard, dia ngikutin merah, biru, pink. Ya pokoknya kayak gitulah gitu. Itu mungkin karya terspektakuler saya tahun 2015.